Ibu Anda sudah terdaftar BPJS PBI, tapi saat mendaftarkan anak yang baru lahir, justru diminta bayar iuran mandiri. Bukannya seharusnya ikut BPJS gratis. Nah, ini masalahnya yang sering terjadi dan bikin kita bingung. Dan kita akan bahas di video kali ini. Hai teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel Dandi Wardana. Hari ini kita akan bahas tuntas informasi terkait mengenai BPJS Kesehatan, terutama terkait mengenai hal yang saya sebutkan tadi di hook video ini. Baik, hari ini kita akan bahas kasus yang cukup sering terjadi. Ibu terdaftar sebagai BPJS Kesehatan PBI, tetapi anak yang baru lahir tidak bisa ikut BPJS PBI dan malah diarahkan ke kelas mandiri. Kenapa itu bisa terjadi? Yuk kita bahas dari dasar-dasarnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu BPJS PBI. Jadi BPJS PBI itu atau penerima bantuan iuran adalah program jaminan kesehatan nasional yang dibiayai oleh pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi data peserta PBI ini berasal dari DTSN, yang dulunya DTKS, sekarang beralih menjadi DTSN, yaitu Data Sosial Ekonomi Nasional. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan anak yang baru lahir dari peserta PBI? Nah, menurut regulasi BPJS itu, bayi yang baru lahir dari peserta BPJS PBI bisa menjadi peserta PBI juga. Tetapi ada syarat penting yang harus diketahui. Yang pertama itu adalah data anak harus masuk ke DTKS atau DTSN terlebih dahulu. Dan itu butuh proses dari Dinsos. Yang kedua, kalau belum masuk DTKS, maka secara sistem anak belum dianggap sebagai peserta PBI dan tidak bisa otomatis didaftarkan sebagai peserta PBI. Yang ketiga, itulah kenapa saat mendaftarkan bayi, Anda akan diarahkan ke jalur mandiri, yang berarti harus membayar iuran sendiri kecuali datanya sudah masuk PBI. Nah, pertanyaannya sekarang, apa solusi dari permasalahan ini? Ada dua langkah yang bisa kita ambil sebagai sebuah solusi. Langkah yang pertama itu adalah kita segera melaporkan anak kita yang baru lahir ke Dinsos di domisili masing-masing. Nah, kita meminta agar anak kemudian dimasukkan ke DTKS atau DTSN agar kemudian bisa mendapatkan BPJS PBI. Biasanya itu butuh waktu karena prosesnya bertahap dan tergantung kuota yang tersedia dari pemerintah pusat. Langkah yang kedua, sambil menunggu proses DTKS, Anda bisa daftarkan anak ke BPJS Mandiri terlebih dahulu, agar kemudian anaknya ini tetap punya jaminan kesehatan saat dibutuhkan. Setelah nanti sudah tercover dan masuk BPJS PBI, maka secara otomatis statusnya bisa diubah dan iuran tidak dibebankan kepada si anak lagi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan juga tadi bahwa dia mencoba mendaftarkan anaknya BPJS PBI melalui Pandawa. Nah, kenapa Pandawa tidak bisa proses PBI? Karena Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp hanya bisa memproses sesuai data yang ada di sistem. Kalau anak belum masuk DTKS dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS PBI di sistem Kemensos, maka Pandawa tidak punya wewenang memasukkan ke skema PBI. Ya. Jadi teman-teman harus memahami juga bahwa untuk pendaftaran proses atau untuk pendaftaran BPJS PBI ini harus melalui mekanisme
dari kelurahan atau dari dinsos, kemudian ke pusat, baru pusat menentukan bahwa apakah layak PBI atau tidak berdasarkan kriteria yang ada. Nah, teman-teman sekalian, semoga penjelasan ini bisa membantu menjawab kebingungan teman-teman sekalian. Jadi intinya, walaupun ibu sudah PBI, anaknya tidak otomatis ikut ibunya, karena harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Jadi harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu, dan proses ini membutuhkan waktu yang lama. Tapi penting agar kita tetap terlindungi secara kesehatan. Nah, makanya teman-teman sekalian, perlu juga dicek di daerah masing-masing apakah teman-teman wilayahnya sudah masuk UHC. Biasanya ketika wilayah kita atau kabupaten kita sudah 80%, di atas 80% keaktifan BPJS, maka sudah masuk dalam kategori UHC. Dan kalau misalkan membutuhkan BPJS PBI, maka biasanya prosesnya lebih cepat dari kabupaten atau daerah yang sudah terdaftar UHC. Maka dicek terlebih dahulu apakah daerahnya sudah UHC atau belum. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan share ke keluarganya atau teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pernyataan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.